Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang medan listrik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang muatan, gaya listrik. Sekarang kita ke medan listrik. Nah, medan listrik adalah ruang atau daerah di mana muatan listrik mendapatkan gaya listrik. Kita contohkan. Nah, misalnya, di sini kita misalkan di sini ada benda yang bermuatan listrik. Misalnya bendanya bermuatan positif. Nah, untuk menguji di sini ada medan listrik atau enggak, kita tinggal simpan muatan lain. Nah, ini misalnya muatannya Q. Nah, kita simpan di sini muatan lain, misalnya muatan yang sejenis, ya di sini Q kecil. Nah, ini adalah muatan uji ya, yang di sini adalah muatan uji. Nah, ini positif, ini positif. Sesuai dengan konsep gaya, kalau misalkan muatannya positif, dia akan tolak-menolak. Nah, sehingga di sini dia mempunyai gaya menolakkan ke arah sini. Nah, gayanya dia ke arah sini, kanan. Nah, di sini dia itu ada listrik. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa medan listrik selalu ada di sekitar. Nah, jadi muatan listrik ini adalah sumber dari medan listriknya. Sama dengan gaya dibagi oleh muatan. Nah, ini rumus medan listriknya. Di sini Q-nya adalah besaran skalar. Maka untuk muatan uji positif, di dalam hal ini bahwa arah medan listrik didefinisikan sama dengan arah gaya pada muatan uji positif. Kita tulis dulu. Positif berarti di sini arahnya adalah sama. Nah, kita gambarkan lagi di sini kalau sumbernya positif, muatannya positif, berarti dia akan saling menolak, dan kalau muatannya negatif, berarti dia akan menerima. Nah, muatan Q dalam medan mendapatkan gaya F yang memenuhi, mendapatkan gaya yang memenuhi F sama dengan Q dikali E ya. Nah, berarti jika Q positif, F searah E. Sebaliknya, jika Q negatif, F berlawanan dengan E. Nah, ini udah ditulis ya, jika Q positif, F searah, sebaliknya Q negatif, berarti F-nya berlawanan dengan E. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini, contoh soalnya yang pertama, muatan listrik minus 4 mikrocoulomb dengan massa 2 mg berada pada medan listrik 2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb searah sumbu X positif.
Tentukan yang A, gaya yang dialami muatan, yang B, percepatan, yang C, kecepatan pada saat tepat setelah bergerak 2 second. Oke, kita langsung jawab. Pertama, kita tulis seperti biasa, diketahui. Yang diketahuinya ada muatan listrik, Q, minus 4 mikrocoulomb. Kita kekolumkan, berarti minus 4 kali 10 pangkat 6 coulomb. Nah, yang diketahuinya ada massa. Massa 2 miligram. Kita rubah ke kilogram, berarti jadi 2 kali 10 pangkat 6 kilogram. Lalu medan listrik diketahui, medan listriknya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per coulomb. Nah, ini dirubah karena ini searah sumbu X positif. Kita rubah menjadi vektor satuannya ya, berarti 2 kali 10 pangkat 6 I Newton. Nah, kita rubah ke vektor satuan. Nah, yang A, di sini yang A, gaya yang dialami oleh muatan. Rumusnya F sama dengan Q dikali medan listrik. Q-nya udah ada, minus 4 kali 10 pangkat 6 dikali medan listriknya 2 dikali 10 pangkat 6 I. Ya, hasilnya adalah minus 8, 10-nya habis, minus 8I. Nah, tanda minus ini dia menunjukkan bahwa gayanya berlawanan. Sekarang yang B, percepatan. Percepatan kita pakai rumus hukum Newton 2, di mana F sama dengan A dikali M. Nah, berarti kita cari A, percepatan ya. Berarti percepatan rumusnya adalah F dibagi M. F-nya udah ada, min 8I. M-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 6. Kita bagi, berarti ini jadi min 4 kali 10 pangkat 6 I meter per sekon. Yang C, kecepatan pada saat tepat bergerak 2 sekon. Nah, kecepatan pada saat tepat telah bergerak. Nah, di sini perhatikan nih, bahwa percepatannya dia konstan searah sumbu X negatif. Karena percepatannya konstan, berarti gunakan rumus GABB. Benda akan bergerak dalam percepatan. Rumusnya adalah V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, V0-nya berarti kecepatan pada saat telah bergerak. Berarti dia dalam keadaan diam kan? Berarti V0-nya 0. A-nya minus 4 kali 10 pangkat 6 I. Nah, dikali T. T-nya 2 sekon. Tinggal dikaliin. Sama dengan minus 8 kali 10 pangkat 6 I. Seperti ini.